Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam bagi para pencari kebenaran yang ada di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel saya, Datuk Holmes. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe biar tetap update video-video terbaru dari saya ya. Oke, kali ini kita akan membahas dari dua perspektif ya. Perspektif pertama ini perspektif yang mengatakan Ririn bukan pelaku utamanya. Nah, ini direpresentasikan oleh pengacara Ririn sendiri, Pak Tony RM. Lalu ada mantan istri Aman Yani dan anak Aman Yani. Nah, ini perspektif pertama. Lalu perspektif kedua ini direpresentasikan oleh Prio. Lalu ada pengacara Pak Ruswandi dan juga ada keluarga korban dan pengacara dari keluarga korban. Nah, di dua perspektif ini menghadirkan fakta-fakta terbaru nih yang bisa kita lihat, kita cermati di persidangan yang berlangsung dari tanggal 25 Mei 2026 sampai sekarang hari ini tanggal 26 Mei 2026. Oke, pada perspektif yang pertama ya, bahwa Ririn bukan pelaku utamanya ini. Nah, ini dari pengacara Tony RM masih tetap berpegang teguh pada prinsipnya bahwa Ririn itu tidak terlibat sama sekali. Yang terlibat sebagai pelaku utamanya ini adalah Aman Yani, Hadi Yoga Joko. Saya akan kasih tahu nanti. Sekarang isu KTP palsu. Saya luruskan dan saya akan jelaskan. Setiap ada channel Pak KDM di sini saya tonton. Saya langsung Pak ke Ririn. Saya tanya, Rin, yang bener, kamu jangan bohongi saya. Dudu mengaku Ya, kembali ke sini ya. mencairkan BRI menggunakan KTP. KTP-nya alamatnya alamat Ahmad Yani, wajahnya wajah Dudu. Ya, proses Dulu sama Ririn, kan itu pengakuan Dudu. Prosesnya begini. Ririn sama Dudu sudah kenal sejak diperantarai menjadi pengacara Pak Khotib lewat Dudu. Ririn ke Evan ke Dudu. Nah, setelah itu Dudu sama Pak Khotib kita tidak tahu apakah komunikasi atau tidak. Tetapi faktanya 2025 sebelum kejadian itu 2025 itu kejadian itu. Nah, Ririn ditelepon oleh Pak Dudu. Kontrak Pak Dudu di belakang Hotel Prima. Rin, ada SMS, ada pesan dari Pak Aman. Berarti kan udah komunikasi nih, Dudu. Nah, ada apa? Yaudah kemari aja. Ririn datang ke situ. Setelah datang, kemudian Ririn ngeliat handphone itu, kan ganti-ganti terus ngeliat handphone itu, ada nomornya Aman Yani. Ririn telepon, WA ngasih tahu bahwa saya di rumah kontrak Pak Dudu. Aman Yani telepon video call. Nah, di sini Aman Yani terus dikejar sama pengacara Tony RM sehingga menghadirkan fakta-fakta terbaru nih di persidangan pada hari ini. Pertama, pada persidangan tanggal 26 Mei 2026 ini, pengacara Tony RM menghadirkan saksi ahli, salah satu Profesor Yongki yang dimana dia menjelaskan bahwa kasus ini itu penuh dengan kejanggalan-kejanggalan ya, mulai dari proses penyidikan sampai di persidangan ini, sehingga dia menuntut bahwa kasus ini harus dibuktikan ya dengan scientific investigation, dimana sekarang di era teknologi ini ada CCTV, ada teknologi investigasi yang canggih, seharusnya bisa diterangkan sehingga tidak memunculkan spekulasi liar di publik seluruh Indonesia gitu. Nah, itu lalu di lain sisi pengacara Tony RM juga karena masih mengejar pelaku utamanya ini adalah Aman Yani, pengacara Tony RM juga menghadirkan fakta terbaru bahwa ternyata status BPJS Kesehatan Aman Yani ini masih aktif, kawan-kawan semua. Jadi dengan status BPJS Kesehatan Aman Yani ini masih aktif, ini mengindikasikan bahwa Aman Yani ini masih berkeliaran di luar sana gitu. Jadi kalau misalkan polisi tidak mengejar Aman Yani, tidak menemukan Aman Yani, kasus ini tidak akan bisa diputuskan seadil-adilnya karena masih ada pelaku utama yang berkeliaran di luar sana gitu. Nah, makanya ini fakta terbaru yang diungkapkan oleh pengacara Tony RM ya. Ini juga diceritakan bahwa yang meminta data ini di kantor BPJS Kesehatan itu adalah anaknya Aman Yani sendiri gitu. Ini pun sebenarnya kalau menurut hemat saya sendiri masih perlu diperdalam karena belum ada informasi bahwa segmen kepesertaan dalam mobile JKN-nya itu segmen kepesertaannya apa? Apakah mandiri, apakah PPU, apakah pensiunan. Nah, ini belum diterangkan juga. Kalau misalkan segmen kepesertaan pada BPJS Kesehatan itu adalah mandiri, kemungkinan bisa saja benar argumentasi dari pengacara Tony RM bahwa Aman Yani ini masih berkeliaran di luar sana karena memang statusnya mandiri ya. Itu berarti dia masih terus membayar gitu. Tapi kalau misalkan pada segmen kepesertaan itu statusnya adalah penerima pensiunan, nah ini yang masih debatable nih.
kalau misalkan statusnya adalah penerima pensiunan, berarti karena kita tahu sebelum-sebelumnya uang pensiun Ahmad Yani ini kan terus diberikan oleh BJB. Nah, baru di stop di bulan April. Jadi wajar saja kalau misalkan status BPJS Kesehatan Ahmad Yani ini masih aktif karena memang dia penerima pensiun. Gitu. Karena setahu saya kalau misalkan penerima pensiun masih aktif, tentu nggak akan dinonaktifkan oleh sistem BPJS karena memang uang gajinya itu masih terus keluar, dipotong otomatis dari gaji pensiun tersebut sehingga dia statusnya masih aktif gitu. Nah, itu yang mungkin menurut saya perlu dalam lagi bukti terbaru yang disampaikan oleh pengacara Tony RM ini terkait dengan keberadaan pelaku utama atau Ahmad Yani yang dari versi perspektif Ririn bukan pelaku utama ini gitu. Selanjutnya dari perspektif yang kedua bahwa Ririnlah pelaku utama ini disampaikan oleh Priyo dan diwakili oleh pengacara Priyo Pak Ruswandi ya. Nah, di sini pada fakta persidangan tanggal 25 Mei 2026 kita bisa mencermati sendiri bahwa pada saat itu diungkapkan adanya ditemukan bukti palu ya sebagai alat untuk melakukan eksekusi pembunuhan itu. Menurut keterangan dari Priyo itu dilakukan oleh Ririn dan ini informasinya juga dilakukan di TKP yang baru, TKP kedua ya dari keterangannya Priyo di persidangan yang sebelumnya di kios gitu. Jadi ditemukan palu. Ini udah diungkapkan di persidangan, hanya saja memang karena mungkin sudah lama jadi sepertinya belum ada informasi apakah ada sidik jarinya Ririn di situ atau tidak gitu. Nah, selain itu yang menurut saya agak sedikit berkesesuaian dengan apa yang disampaikan Priyo itu adalah pada persidangan tanggal 25 Mei 2026 itu juga diungkapkan bukti-bukti 3 CCTV yang dekat dengan area TKP di kios itu. TKP di mana almarhum Budi dieksekusi. Jadi ada 3 CCTV yang diperlihatkan ke majelis hakim. Di situ ada tim dari Jatandra, ada Priyo dan ada pengacara Priyo. Itu diperlihatkan ke majelis hakim dan di situ terungkap bahwa yang terekam di situ ada 3 orang, di mana di situ ada Ririn, ada Budi, ya almarhum Budi dan ada Priyo, ada 3 orang di situ terekam berjalan dari rumah Budi ke kios. Terus juga terungkap bahwa di jam 2 dini hari pada keesokan hari berikutnya itu dijemput jenazahnya untuk dibawa ke rumah Budi gitu, dan itu terekam oleh 3 CCTV yang diungkap di persidangan pada tanggal 25 Mei 2026 dan ini menurut saya cukup berkesesuaian dengan keterangan Priyo yang terbaru gitu. Nah, selain itu banyak juga bukti-bukti yang diungkapkan oleh tim Inavis juga ya di situ terkait dengan adanya terpal untuk menutupi jenazah Budi ketika dipindahkan dari kios ke rumah Budi gitu. Untuk agenda hari seperti apa? Tadi sudah selesai agenda pembuktian, baik pembuktian yang pertama maupun pembuktian terhadap bukti tambahan bukti. Jadi tadi sudah semua disajikan bukti-bukti yang dimiliki baik yang lama maupun yang terbaru. Terutama yang sangat penting ini kan bukti yang terbaru, bukti yang dimana sesungguhnya peristiwa penghilangan nyawa ini dimulai dari TKP toko milik kios almarhum korban Budi. Itu di situ dilakukan penghilangan nyawa. Kemudian berlanjut ke rumah almarhum Haji Sahroni. Di situ dilakukan pembantaian atau penghilangan nyawa terhadap 4 anggota keluarga Pak Haji Sahroni. Bukti apa saja yang didapatkan dari toko tersebut? Jadi tadi sudah disampaikan oleh saksi Inavis bahwa memang terdapat bercak darah dari beberapa lokasi di area TKP. Dan tadi sudah disimpulkan oleh saksi Inavis bahwa darah tersebut adalah darah dari bercak darah manusia yang sudah mengering. Saya tanyakan juga berapa lama darah itu bisa diakurasi dengan teknologi yang dimiliki oleh Inavis, dan itu 1 tahun, 2 tahun masih bisa terdeteksi bercak yang ada, disimpulkan sehingga Inavis Polres Indramayu menyimpulkan bahwa itu adalah darah manusia. Saya tegaskan juga tadi apakah darah bukan manusia, dan teknologi Inavis bisa menyimpulkan bahwa itu adalah darah manusia. Berapa titik darah yang ditemukan? Jadi ada sekitar tadi 8 titik. Dari mulai
Yang sangat jelas itu di rolling door, di bagian atas rolling door itu sangat jelas sekali, warnanya masih merah, kental gitu, karena memang tertutup oleh rolling door, jadi tidak tersentuh oleh sinar ya, matahari, kemudian debu dan akibat oksidasi kimia yang lain. Izin Bang, mengenai tadi CCTV Ya, tidak diperlihatkan di sidang, tapi ada penjelasannya. ada penjelasan. Nah, gimana apakah memang jelas terlihat di CCTV itu mengenai kegiatan eksekusi di toko menuju ke TKP? Ya, jadi tadi yang terlihat di CCTV, dan memang CCTV tadi ditampilkan yang berada di sebelah toko, yaitu CCTV milik bengkel yang ada di samping toko pada TKP eksekusi pertama itu sangat tampak jelas sekali aktivitas mereka berdua dari mulai masuk, kemudian berapa jam kemudian mereka keluar dengan menggotong jenazah mayat daripada korban almarhum Budi. Mereka berdua menggunakan alat bambu tadi untuk menopang tubuh sehingga memudahkan untuk memasukkan ke dalam mobil, dan dimasukkan di depan bukan di baknya. Jadi didudukan korban Budi itu di samping supir, di mana supir yang mengendarai adalah saudara terdakwa pelaku Ririn. Jadi itu fakta-fakta terbaru dari kasus pembunuhan satu keluarga di Pauman Indramayu ya, kawan-kawan pencari kebenaran sekalian. Nah, dari sini menurut kawan-kawan pencari kebenaran sekalian, mana nih yang paling benar nih perspektifnya? Perspektif Ririn bukan pelaku yang disampaikan oleh pengacara Tony RM, atau perspektif Ririn adalah pelaku utamanya yang disampaikan oleh Priyo dan pengacara Aruswandi. Nah, ini silakan teman-teman, mohon bantuannya, informasi terbaru silakan update di komentar di channel YouTube saya, sehingga dari situ juga mungkin bisa mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya, sehingga majelis hakim bisa mengambil keputusan dengan seadil-adilnya. Kita kawal terus ya kasus ini, semoga pelaku utamanya benar-benar terungkap dan benar-benar teradili karena ini sungguh benar-benar kejam. Bayangkan ada anak kecil, ada bayi yang dibunuh, dan kita kawal bersama-sama para kawan-kawan pencari kebenaran sekalian. Sekian ya video dari saya, tunggu update terbaru dari video saya berikutnya. Salam kebenaran.